saya akan belajar bahasa Timur Tengah sekaligus mendongeng alutsista film berjudul Kraven the Hunter yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang hubungan kompleks antara ayah dan kedua anaknya. Sampai suatu hari sang anak dipenuhi kodam singa, sehingga membuat dirinya memberontak dan penuh dengan dendam yang membuat dirinya menjadi pemburu paling ditakuti di dunia. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang napi berkode 0864 yang sedang disiapkan untuk dipindahkan ke penjara paling kejam di Rusia bernama Penal Colony. Si napi 0864 dan napi pilihan lainnya kemudian diangkut isuk-isuk nemen menuju Penal Colony. Sesampainya di penjara tersebut, 0864 masuk ke sel barunya dan mendapati kalau teman selnya seorang pria tunggu kiris yang sangat menyebalkan. Setelah sarapan pagi, 0864 kemudian latihan angkat beban di taman para napi. Tapi tengah asik-asiknya angkat beban, 0864 didatangi oleh dua napi lain yang kemece karena 0864 ini menempati wilayah mereka. Tentunya 0864 tidak mau mengalah dan nekat melawan kedua napi itu dengan cara membenturkan kepala mereka ke grip dumbbell. Akibat dari perbuatannya, 0864 pun ditangkap. Namun bukannya dibawa ke hadapan kepala penjara, 0864 ini malah dibawa ke pemimpin kriminal Rusia bernama Semyon Korny yang memiliki kendali penuh meski dirinya sedang dipenjara. Semyon lalu mulai menginterogasi 0864 tentang alasan mengapa ia dipindahkan ke penjara ini. 084 pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai Kraven, si pemburu, dan mengungkapkan bahwa sebenarnya ia memiliki misi untuk membunuh orang-orang jahat kebal hukum seperti Semyon, yang mana Semyon ini telah membunuh siapapun dari wanita sampai anak kecil. Kraven lalu mengambil gigi dari karpet harimau dan langsung menusuk kedua anak buah Semyon. Kemudian lanjut memojokkan Semyon dan menusuk lehernya berkali-kali sampai ia meninggal. Setelah membunuh Semyon, Kraven nekat menjatuhkan salah satu petugas sebelum akhirnya ia memanjat ke atap untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Kraven dengan sangat gesit meletik dari tembok ke tembok. Gak cuma itu, Kraven juga mampu menghindari tembakan para petugas dan kabur menggunakan helikopter jemputan. Lalu siapa Kraven ini? Mengapa ia sangat membenci kriminalitas dan juga memiliki kekuatan super? Dan untuk mengetahui semuanya, kita beralih ke 16 tahun yang lalu, di mana Kraven yang masih muda bernama Sergei dan adiknya bernama Dmitri sedang menjalani keseharian seperti remaja pada umumnya. Keduanya lalu dijemput dari sekolah oleh ayahnya yang merupakan bos mafia bernama Nikolai Kravinov. Dalam perjalanan, si ayah tiba-tiba memberitahu anak-anaknya kalau ibu mereka sudah meninggal akibat bunuh diri. Meskipun begitu, Sergei malah menyalahkan ayahnya karena sudah mengusir si ibu sampai stres. Nikolai kemudian mengatakan kalau ia akan membawa mereka ke Tanzania Utara untuk berburu singa. Sebab sejatinya Nikolai ingin anak-anaknya pandai berburu dan membunuh agar orang-orang tidak mudah mengintimidasi mereka. Sementara itu di Tanzania Utara, gadis bernama Calypso Iyezili terlihat sedang mengunjungi neneknya. Pada saat itu keduanya sedang bermain kartu tarot bersama, di mana si nenek menyuruh Calypso untuk memilih 3 kartu yang isinya tentang pendeta, menara, dan singa. Dari ketiga kartu itu si nenek menyimpulkan bahwa gak lama lagi bakal terjadi kecelakaan besar yang akan mengubah suatu situasi. Dan untuk mencegahnya, si nenek pun memberi Calypso ramuan kecil mirip pertalit yang bisa menyembuhkan siapapun yang meminumnya. It's a sign of the spirit, very powerful. Kita kembali lagi ke Nikolai dan kedua putranya yang kini sudah tiba di Tanzania.
Mereka lalu mulai berburu bersama orang-orang berpengaruh lainnya, termasuk Alexei Shitshevich yang terus mendekati Nikolai dengan harapan ia bisa bekerja sama dalam bisnis Nikolai. Namun, Nikolai tidak menggubrisnya dan malah merendahkan Alexei dengan mengatakan kalau ia bukanlah apa-apa bagi orang sekelas Nikolai. Mereka lalu melanjutkan perburuan tersebut. Tapi saat Sergei dan Dmitri ketinggalan rombongan, keduanya dihadapkan dengan singa besar yang dianggap legenda oleh warga setempat. Singa itu lalu menyerang Sergei dengan beringasnya, sedang Nikolai yang melihat putranya diemah langsung menembaki tubuh si singa. Akan tetapi si singa tetap tidak mau melepaskan cengkramannya dan malah membawa Sergei pergi dari lokasi tersebut. Di sisi lain, Calypso serta kedua orang tuanya sedang berkeliling sambil melihat-lihat hewan melata. Namun Calypso yang lebih suka melihat undur-undur misah dari orang tuanya dan pergi ke arah semak-semak. Di saat itulah, Calypso tidak sengaja menemukan singa legend yang sedang membawa Sergei. Calypso juga menyaksikan bagaimana darah si singa masuk ke dalam luka Sergei sebelum akhirnya singa itu pergi meninggalkan mereka. Melihat Sergei sekarat, Calypso lalu segera memberi Sergei ramuan penyembuh yang diberi oleh neneknya dan menyelipkan kartu tarot bergambar singa di tangan Sergei. Beberapa saat kemudian, Sergei dibawa ke RSUD menggunakan helikopter. Sedangkan darah singa yang menetes mulai mengubah DNA Sergei menjadi tidak normal. Setibanya di rumah sakit, Sergei langsung ditangani. Tapi sayangnya nyawanya tidak tertolong. Namun selang tak lama, DNA Sergei yang telah berubah tiba-tiba muncul dan menghidupkan Sergei kembali. Singkat cerita, setelah siuman, Sergei ditemui oleh Dmitri dan Nikolai. Di situ si dokter mengatakan kalau Sergei harus melakukan beberapa tes. Tetapi Nikolai menolaknya dan ingin membawa Sergei pulang secepat mungkin. Leaving with me. Saat di rumah, Sergei mendapat ceramah dari Nikolai yang mengatakan kalau Sergei terlalu lemah untuk membunuh seekor singa. Jadi Nikolai ingin putranya itu tidak mengenal rasa takut. Ditambah lagi, nanti Sergei akan meneruskan bisnis ayahnya. Nikolai juga menunjukkan kepala singa legenda yang menyerang Sergei kemarin. Tetapi hal itu malah membuat Sergei marah. Untuk menenangkannya, Sergei pun melihat kembali barang-barangnya dan menemukan botol ramuan serta kartu tarot dari Calypso. Di malam harinya, Sergei memutuskan untuk minggat dari rumah karena tidak ingin meneruskan bisnis ayahnya sebagai mafia. Ketika ia melewati atap, Sergei wawah dari ketinggian, tetapi anehnya Sergei baik-baik saja. Di saat itu juga, Sergei bertemu Dmitri yang mencoba untuk menghentikannya. Meskipun begitu, Sergei tetap memilih pergi karena tidak tahan dengan pelakuan ayahnya yang sangat kasar dan semena-mena. Di hari berikutnya, Sergei kemudian tiba di Rusia Timur, tepatnya di Siberia, dan melewati jalanan savana dengan tujuan pergi ke rumah hutan yang menjadi tempat liburan ibunya dulu. Di saat yang sama, tiba-tiba segerombolan bison berlari ke arah Sergei. Tapi anehnya, para bison itu menghindari Sergei dan ada salah satu bison yang berdiri di depannya seolah-olah bison ini melindungi Sergei. Setelah itu, Sergei melanjutkan perjalanannya dan tibalah di rumah hutan milik ibunya. Sergei kemudian mulai menjalin kehidupan barunya dengan berburu rusa. Dalam perburuan itu, Sergei mendapatkan kekuatan luar biasa di mana ia mampu berlari sangat cepat dan ahli dalam memanjat. Gak cuma itu, Sergei juga mendapatkan penglihatan dan pendengaran yang tajam, yang mana Sergei ini tidak sengaja melihat dua pria sedang berburu bison hanya untuk diambil tanduknya. Karena Sergei orangnya cinta alam, ia pun menghadapi dua pelaku tersebut dan tanpa ragu membunuh mereka dengan belatinya. Dan dari situlah Sergei menjuluki dirinya sendiri sebagai Kraven the Hunter. Scene kemudian kembali lagi ke Sergei dewasa, yaitu Kraven, di mana ia pulang ke rumah gubuknya yang berada di tengah hutan.
Tapi sebelum itu Sergei berburu ikan terlebih dahulu sambil ditelepon oleh Dimitri yang meminta Sergei datang ke acara ulang tahunnya. Sergei kemudian tiba di gubuknya yang kini dijadikan sebagai markasnya. Di keesokan harinya saat Sergei hendak pergi ke London, ia mendapati sekelompok pemburu baru saja memanen tanduk-tanduk bison. Karena mereka telah tega membunuh banyak bison, Kraven pun menghalangi jalan mereka saat hendak keluar. Namun mereka tidak menggubrisnya dan terus tancap gas. Alhasil Sergei pun loncat naik ke mobil mereka dan membantai mereka menggunakan belatinya. Bahkan Sergei juga menggigit hidung salah satu pria sampai sobek. Sedang satu pria tersisa berhasil kabur menggunakan mobil. Tapi bukan Kraven namanya jika tidak bisa menemukan pria tersebut. Singkat cerita, si pria itu kemudian tiba di Dockland, London. Ia lalu menemui bosnya yang bernama Declan. Tapi saat berbalik ternyata yang duduk di kursi bosnya adalah Kraven yang sedang memegang panahan. Selain itu, Kraven juga menemukan catatan penting yang isinya tak hanya tentang perburuan ilegal, melainkan ada juga perdagangan obat-obatan, senjata, dan bahkan perdagangan manusia. Jadi tanpa basa-basi, Kraven pun langsung memanah pria tersebut dan tertancap tepat di tubuh bosnya yang sebelumnya sudah dibunuh oleh Kraven. Sementara itu, Calypso kini sudah menjadi pengacara dan mendapati kalau teman dekat dan rekan kerjanya telah dibunuh oleh orang-orang yang bekerja untuk Simon, penjahat yang sudah dibunuh oleh Kraven di awal film. Ketika Calypso sedang layat, Kraven datang menemui Calypso sambil menunjukkan kartu gambar singanya. Calypso pun sadar kalau Kraven ini adalah pria yang dulu ia selamatkan dari singa. Kraven juga mengungkapkan ke Calypso kalau ia adalah Kraven the Hunter yang berhasil membunuh Simon serta penjahat-jahat lainnya. Keduanya lalu ngobrol di taman di mana Kraven mengungkapkan kalau dirinya datang ke London hanya untuk menemui adiknya. Tetapi karena melihat Calypso bekerja sebagai pengacara, Kraven pun memberi catatan daftar nama-nama kriminal lainnya ke Calypso dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaannya. Craven. Di tempat lain, Alexei Sitsevich sekarang menjadi pembunuh bayaran sekaligus bos mafia yang tingkatnya jauh di bawah Nikolai. Ia juga memiliki tangan kanan bernama Bahari Gama. Gama lalu memberitahu Alexei tentang aksi-aksi Kraven yang sedang diwaspadai oleh orang-orang kriminal. Menyadari hal ini, Alexei pun mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam bisnis Nikolai. Alexei kemudian menemui beberapa pembunuh bayaran yang sebelumnya bekerja dengan Simon untuk bekerja dengannya. Namun mereka sempat menolak karena tampilan Alexei tidak meyakinkan seperti membawa tas anak TK. Mendengar perkataan itu, Alexei pun marah. Ia lalu memamerkan wujud mutasinya dengan kulit mengeras seperti badak, sehingga Alexei menyebut dirinya sebagai Rhino. Dan untuk mengembalikan wujudnya ke semula, Alexei harus menghubungkan kembali selangnya, yang mana selang itu terhubung ke serum khusus yang selalu ia bawa di dalam tas ranjang kecilnya. Alexei kemudian menembaki pembunuh bayaran lainnya dan menyisakan 2 orang. Sambiarnya Alexei menyuruh mereka untuk saling bunuh dan yang bertahan akan bekerja dengannya. Tanpa basa-basi, salah satu pria bernama Ngelunjak itu pun menembak temannya sendiri dan alhasil dialah yang terpilih untuk bekerja dengan Alexei. We have a winner. Di sisi lain, Dimitri mengadakan pesta ulang tahunnya di sebuah klub sambil dihadiri oleh Nikolai yang pada saat itu sedang duduk bersama Ngelunjak. Di situ, Nikolai langsung mengajak Ngelunjak untuk bekerja sama yang kemudian dengan cepat diterima oleh si Ngelunjak. Tentunya hal ini membuat Nikolai curiga karena pria itu langsung menerima tawaran tanpa basa-basi. Dan benar saja, tiba-tiba muncul wanita membawa tas yang di baliknya ada senjata. Untungnya Nikolai sadar akan hal itu dan langsung berlindung menggunakan tubuh Ngelunjak. Alhasil, aksi tembak-tembakan pun terjadi. Tetapi Nikolai dan anak buahnya berhasil mengalahkan musuh-musuh tersebut. Sedangkan Dimitri yang cupu lebih memilih bersembunyi di bawah meja. Papa. I get the taste.
Setelah anak buahnya dihabisi Nikolai, Bahari Gema kemudian menyarankan Alexei agar bekerja sama dengan seorang pria yang dikenal sebagai Foreigner yang cukup gila dan sudah mengincar Kraven sejak lama. Alexei pun menyetujui hal itu, di mana kemampuan Foreigner ini juga tidak biasa, karena ia bisa memanipulasi waktu dengan cara menghitung 1-3. Di sisi lain, Kraven menemui Dimitri di apartemennya. Keduanya lalu makan malam bersama sampai akhirnya muncullah Nikolai yang membuat Kraven mulai bad mood. Setelah berpesta ria, Kraven lalu menempatkan Dimitri yang mabuk parah ke kamarnya, sedangkan dirinya bobok di sofa. Tetapi karena sudah terbiasa tidur di hutan, Kraven pun rabetah dan lebih memilih tidur di kebun apartemen. Di pagi harinya, ketika Kraven kembali ke apartemen, ia mendapati kalau Dimitri tak ada. Ternyata Dimitri telah diculik oleh antek-antek Alexei. Alhasil, Kraven pun langsung mengejar mobil penculik sampai ke tengah kota. Kraven kemudian berhasil geraungan di atap mobil mereka, tetapi itu tidak bertahan lama karena Kraven dipepet ke arah mobil lain. Meskipun begitu, Kraven tidak menyerah. Ia terus mengejar si penculik sampai ke dermaga, di mana para penculik memindahkan Dimitri ke helikopter. Kraven lalu mencoba menahan heli menggunakan tali, tapi upayanya gagal karena helikopter itu terus melaju dan membuat Kraven jatuh ke dalam lautan. Setelah kejadian itu, Kraven langsung menemui Calypso dan menceritakan setiap detail kejadiannya atas penculikan Dimitri. Selesai dari Calypso, Kraven kemudian menemui Nikolai di rumahnya dulu. Di sana Nikolai menunjukkan kotak yang dikirim oleh Alexei yang berupa jari Dimitri. Alexei juga meminta uang $20 juta dalam waktu 48 jam sebagai jaminan agar Dimitri dipulangkan. Namun Nikolai menolak untuk memberi uang begitu saja karena menurutnya menuruti permintaan musuh adalah hal yang lemah. Tentunya perkataan Nikolai membuat Kraven marah karena Nikolai hanya mementingkan kekuasaannya saja. Calypso kemudian pergi menemui kenalannya bernama Pak Bagong untuk meminta informasi tentang anak buah Alexei bernama Omer. Tapi setelah Calypso pergi, Bagong tiba-tiba ditemui oleh Foreigner yang secara langsung membunuhnya. Calypso lalu segera memberitahu Kraven kalau Omer sedang berada di biara tua tepatnya di Turki. Dan tanpa pikir panjang, Kraven pun langsung pergi ke sana. Singkat cerita, sesampainya di biara tua itu, Kraven mulai menyusup ke dalam dan mulai menjatuhkan para penjaga menggunakan racun dari kacang Paternoster. Namun dalam aksinya, Kraven tidak sengaja membuat suara sehingga para penjaga yang lain mulai berdatangan. Kraven pun menggunakan kemampuannya untuk membunuh semua penjaga. Mengalahkan para penjaga, Kraven menyerang Omer dan menanyakan tentang keberadaan Dimitri. Tetapi di waktu yang sama, penembak jitu Alexei sudah siap menembak dari seberang menggunakan RPG. Alhasil, Kraven dan Omer pun menjatuhkan diri ke bawah tebing, di mana keduanya berakhir tertimbun oleh runtuhan tembok biara. Tidak lama kemudian, polisi Turki datang menyelidiki biara tersebut. Akan tetapi mereka harus berhadapan dengan Foreigner yang menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi para polisi dan bahkan membunuhnya. Di samping itu, Dimitri dibawa ke hadapan Alexei yang berlokasi di ruang bawah tanah. Alexei kemudian memberitahu kalau tujuan utamanya adalah untuk menangkap Sergei. Tapi Dimitri masih belum tahu alasannya karena berpikir kakaknya itu masih manusia biasa seperti dulu.
Dan untuk mengetahui semuanya, Alexei pun menunjukkan rekaman CCTV saat Sergei kabur dari penjara. Dan dari situlah Dimitri baru tahu kalau kakaknya ini adalah Craven si pemburu. What do you mean didn't? Craven? Di lain tempat, dua penembak jitu Alexei mencari Craven di runtuhan bangunan biara. Tapi tanpa disadari ternyata Craven sudah berada di belakang mereka dan langsung membunuh keduanya. Craven yang tahu kalau ia dijebak lalu menghubungi Calypso dan memintanya agar cepat pergi dari tempat kerjanya karena kemungkinan ia sedang diburu. Kita kemudian kembali lagi ke Alexei yang pamer kalau ia sudah tidak cupu lagi seperti dulu berkat bantuan seorang dokter bernama Dr. Miles Warren yang merupakan ahli biokimia di kota New York. Berkat bantuannya, Alexei kini bisa anti peluru karena mutasi kulitnya yang berubah sangat keras. Alexei juga bercerita alasan ia berubah menjadi seperti sekarang karena dirinya selalu tak dihargai, terutama oleh ayahnya Dimitri atau Nikolai. Hal ini pun sama seperti yang dirasakan oleh Dimitri karena sang ayah lebih mementingkan kakaknya dan selalu menganggap Dimitri itu lemah. Menyadari Dimitri juga lemah, Alexei pun mengajak Dimitri bergabung dengannya untuk menjatuhkan Nikolai, sehingga keduanya bisa menjalankan bisnis haram milik Nikolai bersama-sama. Namun, Dimitri tentu saja menolak karena bagaimanapun juga keadaannya ia tidak akan pernah mengkhianati keluarganya. Karena hal inilah Alexei pun berniat untuk membunuh Dimitri. Tapi untungnya aksinya diinterupsi oleh kedatangan Foreigner yang dengan mudahnya mengelabui para anak buah Alexei. Relax. Sementara itu, Craven menjemput Calypso di bandara Serbia Timur. Craven lalu mengajak Calypso ke markasnya. Namun saat di tengah jalan, keduanya tiba-tiba dihadang oleh macan putih tutul hitam yang dulu waktu kecil sempat bertemu dengan Craven. Setelah duel sebentar, Craven dan Calypso lanjut pergi menuju markasnya. Sedang Foreigner memberitahu Alexei kalau ia menemukan jejak racun kacang Paternoster yang digunakan Craven untuk melumpuhkan lawannya. Dan kacang langka itu hanya ada di Serbia Timur. Jadi, Foreigner menyimpulkan kalau Craven sekarang sedang bersembunyi di hutan Siberia. Dan tak menunggu lama, Foreigner dan Alexei pun membawa Dimitri untuk pergi ke sana. You found one. That's where we'll find him. Singkat cerita, saat di dalam markas Craven, Calypso mendapati bahwa selama ini Craven sedang mencari kisi-kisi serum dari Calypso. Namun sampai saat ini Craven masih belum bisa membuat serum tersebut yang memberinya kekuatan super. Calypso mengatakan kalau yang tahu bahan-bahan serum itu hanyalah neneknya. Jadi sudah tidak ada lagi serum pertalit karena nenek Calypso sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Mystic. Singkat cerita, sesampainya di Serbia, Alexei menghubungi Craven untuk mengajaknya bekerjasama menjatuhkan Nikolai. Atau jika tidak, maka ia akan membunuh Dimitri. Meskipun sudah diancam, Craven tidak menggubrisnya dan langsung mematikan teleponnya. Alhasil, Alexei pun segera mengarahkan anak buahnya untuk mencari Craven. Don't come back. Begitu pula dengan Craven yang mulai menyiapkan senjata-senjatanya untuk melawan para anak buah Alexei. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba rombongan Alexei diserang oleh macan putih ingun-ingunan Craven. Melihat keributan ini, Dimitri pun segera lari untuk mencari kakaknya. Sementara Craven itu sendiri mulai membunuh anak buah Alexei satu demi satu menggunakan jebakan yang telah ia pasang. Menyadari Craven bukan manusia kaleng-kaleng, Alexei pun mengarahkan helikopter untuk menyerang Craven dari atas menggunakan bom. Ledakan yang dihasilkan ternyata berhasil membuat Craven kewalahan. Dan di saat itulah Foreigner mengambil tugasnya dengan menembakkan racun ke tubuh Craven. Racun tersebut kemudian membuat Craven mulai berhalusinasi kalau dirinya diserang oleh ribuan laba-laba. Tak sampai di situ saja, Foreigner juga lanjut menembakkan 2 racun lagi dan kemudian menyerang Craven. Ketika Craven sudah tak berdaya dan Foreigner siap untuk menembaknya, tiba-tiba Foreigner lebih dulu dibunuh oleh Calypso menggunakan anak panah.
motherfucker. Melihat Craven sekarat, Calypso lalu mengeluarkan ramuan voodoo milik neneknya untuk menyembuhkan Craven. Dan terungkaplah bahwa Calypso sebenarnya sudah tahu resep ramuan tersebut. Get up. Di lain sisi, anak buah Alexei berhasil menemukan Dimitri kembali dan segera membawanya menggunakan mobil. Tetapi saat di tengah jalan, Craven memerintahkan kawanan Bison untuk mengejar dan menyeruduk mobil-mobil mereka. Di tengah kekacauan itu, Alexei lalu menunjukkan sisi mutasinya untuk duel melawan Craven. Dengan kekuatannya seperti badak, Alexei mampu menghentikan sebuah truk sampai-sampai Craven terpental cukup jauh. Craven dan Rhino lalu melanjutkan perduelan, di mana dalam duel itu Craven menusukkan belatinya ke arah Alexei, tetapi senjata tajamnya itu tidak mampu menembus kulit Alexei. Setelah itu, Alexei lalu mencekik dan mengangkat Craven hanya dengan satu tangannya. Craven pun mengambil kesempatan itu dengan menusukkan besi ke lubang tempat Alexei menyuntikkan serum. Dan di saat itulah Alexei sudah mulai tak berdaya. Craven lalu lanjut mengikat Alexei dengan kawat dan melemparkannya ke arah kawanan Bison, sehingga membuat Alexei terinjak-injak. Sebelum membunuhnya, Craven lalu menanyakan ke Alexei siapa yang membeberkan identitasnya tentang dirinya melalui CCTV di penjara. Alexei pun menjawab bahwa orang yang menyebarkannya adalah orang terdekat Craven. Beberapa hari kemudian, Craven menemui Nikolai yang sedang berkemah di hutan Rusia. Kedatangan Craven ke sini ternyata untuk menginterogasi ayahnya karena ternyata Nikolai lah yang membeberkan identitasnya. Gak cuma itu, Nikolai juga yang sengaja menggunakan Dimitri sebagai umpan karena tahu kalau Craven ini akan membunuh siapapun demi menyelamatkan adiknya. Dengan begitu, mereka akan berkumpul kembali sebagai keluarga demi masa depan. Meskipun tujuan Nikolai untuk menjaga keluarga dan menguasai kota, Craven tetap tak nak. Dan sebagai balasan atas kekajaman ayahnya, Craven diam-diam mengambil semua peluru senjata milik ayahnya sebelum akhirnya ia pergi. Dan dalam hitungan detik saja, muncullah beruang yang mulai mencapik-capik Nikolai hingga tewas. 1 tahun kemudian, Craven menemui Dimitri di klub malamnya. Di situ Dimitri mengaku kalau ia menemui dokter di New York, yang sudah pasti itu Dr. Meles Warren, yang sempat diberitahu oleh Alexei. Selain itu, Dimitri juga ternyata telah menggantikan posisi Nikolai sebagai mafia. Craven pun mengingatkan Dimitri agar tidak menjadi seperti ayah mereka. Bukannya lerep, Dimitri malah berpikir kalau Craven lah yang seperti Nikolai karena sudah memburu banyak orang. Setelah itu, Dimitri pergi begitu saja yang kemudian diikuti oleh Craven. Tapi saat Craven memanggil Dimitri, adiknya itu berubah menjadi orang lain, sebelum akhirnya berubah kembali ke wujud aslinya. Dimitri lalu menunjukkan kalau sekarang ia tidak lemah, dan berkat Dr. Meles, ia kini bisa berubah ke bentuk siapapun, sehingga dirinya disebut sebagai The Chameleon atau Bunglon. Alhasil, kedua kakak beradik itu pun berpisah dengan cara yang kurang mengenakan. Craven kemudian kembali ke rumahnya dulu dan menemukan paket dari Nikolai. Di dalam paket itu juga terdapat catatan yang menuliskan kalau Craven mirip seperti ayahnya, yaitu seorang pemburu. Sedangkan paket itu berisi jaket dengan bulu binatang yang kemudian Craven pakai, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Craven the Hunter. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini: awali tahun baru dengan sempak baru. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.